I did what I had to do to protect our world. Halo, 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 dan halo. Wah, akhirnya nih Biosklub ngerekam lagi nih, konten lagi nih setelah udah lama nih. Woi, Oh, Masih hidup nih channel. masih dong. Waduh, nih Mas Askanya nih nggak mau ngidupin nih, konten terus dia konten di tempatnya sendiri. Ya mangap. Oke, serius. Nah, sekarang ini kita nih mau ngebahas seperti posternya Mbak Kiki ataupun poster nih buatan Mas Aska nih, keren kan dia tuh, Biosklubnya tuh ada. Wah. Nah, ini kita mau ngebahas kok dari tadi kok gue mikirnya KKN lagi ya, bukan. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya. Jadi Things just got out of hand. kita akan membahas Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang kali ini disutradarai oleh Sam Raimi, terus habis itu penulisnya si Michael Waldron ya, masih diperankan oleh Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, terus dan teman-temannya Benedict Wong, terus masih banyak ya. Nah sekarang ini sudah bergabung nih dengan sahabat nih, para sahabat, ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Assalamualaikum semuanya para Deska Multiverse. Oke, yang kedua ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? malam sehat. Sehat ya. Yang ketiga ada Mbak Kiki. Apa kabar Mbak Kiki? Baik. Baik ya. Nah, yang keempat ada Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah kabar baik. Semoga sehat semua ya. Yang berikutnya ada Mas Anto. Apa kabar Mas Anto? Halo, selamat malam semuanya. Ini yang saya dari kemarin itu mikir kenapa Mas Anto sama Mbak Kiki ini selalu kalau Zoom itu pasti berpisah ya. Pakai dua. Oh, emang apa Mbak Kiki? Saya nggak kenal Mbak Kiki. Aduh. Siap ngomong nggak kenal, siap-siap tidur di luar ya. Iya benar Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Mas Dian belum? Mas Dian belum? Udah. Mas Dian belum? Oh, Udah. Ya Skip. Ya ampun, host pengen ngomong digituin, salah pula dia. Ayo koin. Oke. Bukan soal koin sih, soal sinyal sih yang kita seremin nih kalau udah mulai malam. Oke. Nah, sebelum kita ini, kalian ini sebenarnya ini mengharapkan apa sih dari film Doctor Strange yang terbaru ini sebelum kalian nonton? Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Jujur berharap banyak sih setelah kita nonton Spider-Man No Way Home itu ya, dimana dari marketingnya sendiri seperti biasa-biasa aja, jadi ekspektasi nggak tinggi. Ternyata waktu filmnya keluar, cameo itu apa yang kita harapkan muncul kan, 3 Spider-Man jadi dalam satu film gitu loh. Sehingga waktu keluar terutama judul Multiverse of Madness tuh ekspektasi itu udah liar banget gitu loh, bakal cameo apa saja yang muncul gitu loh. Terutama di marketing kita tunjukkan si Mordo, terus habis itu terbesar itu tunjukkan Illuminati, itu kan sebenarnya bikin hype sih gitu kan. Cuma ya begitulah yang sudah nonton. Oke, sabar, tenang. Masih ekspektasi, Mas, tenang. Dia nggak sedikit menyesal lah kenapa bisa berekspektasi tinggi gitu loh. Mungkin kemakan marketingnya gitu sih ya. Oke. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Kan kemarin kan sempat sudah ngabar ekspektasi, terus sekarang kan sejak Spider-Man ekspektasinya tinggi. Nah, sekarang gimana? Ya, betul. Sebetulnya saya tuh awalnya memang ekspektasi saya tinggi gitu ya, karena ketika kita ngeliat perjalanan dari WandaVision, Loki, What If, Spider-Man Way Home itu kan kayaknya ada satu kesinambungan yang saya berekspektasi puncaknya hadir di Multiverse of Madness ini gitu. Apalagi dengan judulnya kan udah cukup gila ini, Multiverse of Madness gitu. Tapi ternyata sebelum ke situ
saya pada akhirnya sudah menurunkan ekspektasi saya ketika tahu film ini di-cut sekitar 30-35 menit. Di situ ekspektasi saya sih udah turun. Meskipun di awal itu ekspektasi saya cukup tinggi, ini menjadi event besar, puncak dari kekacauan yang terjadi di WandaVision, Loki, dan juga No Way Home gitu. Tapi jujur ekspektasi saya sudah turunkan ketika melihat film ini di-cut gitu. Meskipun saya mencoba untuk membangkitkan ekspektasi itu lagi untuk saya pribadi gitu seminggu sebelum tayang, dan ya hasilnya nanti kita bahas. Oke. Jadi ekspektasinya antara mau tinggiin, turunin lagi, tinggiin, turunin Yes. lagi gitu ya. Oke, naik turun. Oke, Mas Aska, gimana Mas Aska? Ekspektasi saya adalah pengennya lebih gede eventnya daripada Spider-Man No Way Home, karena mereka mengatakan No Way Home yang tiba-tiba multiverse. Oh, berarti ketika Doctor Strange yang udah belak-belakan ngomongin multiverse harusnya lebih eksplisit lagi. Ternyata tidak jauh lebih besar daripada apa yang dibuat di No Way Home. Gitu. Itu yang menyedihkan menurutku sih. Gitu aja sih. Tidak jauh lebih besar apa jauh tidak besar? Jauh lebih tidak besar. Tidak sebesar event di No Way Home. Oke, jadi malah lebih kecil ya. Oke. Nah, ini siapa nih? Harus milih Mbak Kiki dulu apa Mas Santo dulu nih? Nanti saya berantem lagi mereka dulu. Mbak Kiki dulu, monggo. Yang paling cantik dulu aja ya, yang paling cantik. Yang cantik dulu dong, bosan lah cowok mulu lah. Iya. Gimana Mbak Saya Kiki? dong cantik dong. Karena jujur ya, walaupun semua teori-teori liar berterbangan, ada Iron Man, Tom Cruise lah, ada lain-lain lah gitu. Tapi aku tuh udah tahu pasti kayaknya nggak mungkin deh. Selainnya jadi dari awal memang tidak berekspektasi tinggi, justru pengen apa sih? Pengen nonton apa adanya aja gitu, nggak termakan isu-isu itu gitu. Jadi ketika nonton ya nggak sejelek itu kok gitu. Jadi masih bisa menikmati lah gitu. Yes. Oke. Baru nonton hari ini kalau nggak salah ya, Mbak Kiki ya? Enggak, hari apa ya? Hari waktu pertama. di Tanggal 5 dong. Oh, Hari pertama. Ya. Oke. Tanggal 5 di Cirebon. Tanggal 5 di Cirebon. Oke, tetap ya walaupun pulang kampung, istilahnya MCU tidak boleh dilewatkan. Ngegosip nggak boleh dilewatkan, Pak. Oke. Nah, gimana Mas Santo? Oke, kalau dari saya pribadi, film ini ekspektasinya sih nggak sesuai sama yang dirumorkan di trailer begitu. Banyak sebuah argumen yang terbangun dari trailer yang kita kira itu, ini kita bahas dari ekspektasi dari trailer ya, karena masih awalnya kan trailer ya, belum bisa spoiler banget ya. Ada terbangun image kalau ada Illuminati, di situ trailer juga ada. Akan tetapi ya begitulah kecewanya gitu. Terus juga seakan-akan timbulnya ada Doctor Strange zombie itu bagus. Terus juga kesan untuk siapa sih yang ceweknya itu Wanda zombinya itu juga kelihatan ya, make up-nya keren ya di trailer itu pun bagus, tapi ceritanya itu yang nggak sesuai ekspektasi sih dibandingkan yang digembor-gemborkan sama si trailernya itu. Beda rupanya hasil yang di film sama yang di trailer nggak sesuai ekspektasi yang telah dibangunkan oleh si marketing trailernya itu tersebut. Itu sih kalau aku. Oke. Nah, kalau saya pribadi ini, saya berekspektasi ini sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi saya penasaran sama Sam Raimi nih. Misalnya kan dia kan kembali lagi nih ke dalam Marvel nih setelah film kesukaannya si Mas Aska, Spider-Man 3. Nah, dia kembali nih di Doctor Strange nih. Karena dari setiap kali saya ketemu Mas Aska selalu dia bunyi-bunyi Spider-Man 3. Oke. Nah, jadi itu yang membuat saya penasaran dengan Doctor Strange Multiverse of Madness nih. Seperti itu nih. Nah, ini menarik nih. Tadi kan Mas Anto kan ngomong soal trailer, marketing, TV spot. Kan itu kan begitu banyak istilahnya, bahkan hampir mendekatinya itu tiap hari, bahkan sekarang pun masih keluar nih misalnya final trailer, udah keluar filmnya nih di Indonesia, tapi final trailer untuk di yang mereka tanggal 6 ya, terus masih bule. Ya, makanya kan mereka masih keluarin nih. Nah,
kalau menurut kalian nih begitu banyak TV spot dan istilahnya trailer itu bagi kalian itu kalian suka gak dalam arti melihat hal itu? Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau saya enggak, kalau saya justru lebih berharap pakai formula yang lama aja. Marvel Studios itu kan biasanya 1 teaser 2 trailer ya. Ini kan 1 teaser 1 trailer terus juga bejibun TV spot. Dan TV spotnya ini kebetulan mirip-mirip Bocor. aja gitu. Iya, mirip-mirip aja gitu. Iya. Kita mesti nonton dulu semua Iya. sampai habis, ada yang beda nggak, ada yang beda nggak, dan kebanyakan kan nggak ada yang Hmm. beda gitu. Dan jatuhnya seperti bosen sih jatuhnya. Saya Hmm. merasa kalau dari sisi marketing tidak bisa memainkan sisi emosional seperti Endgame dan juga No Way Home. Itu gila banget dari sisi marketingnya tuh kita Yap. dibuat dak-dikduk, overthinking sebulan sebelumnya tuh 2 film itu gila tuh kita dibuatnya. Betul, untuk yang itu gue setuju. Tapi itu biasa banget untuk film Dr. Strange ini. Saya ya lihat TV spot gitu ya, oke lah gitu. Tidak bisa memainkan sisi emosional menurut saya jatuhnya. Paling cuma nambahin bangku kursi roda kuning, Iya itu. Illuminati, terus ini ini Iron Man, Iron Man, Captain Marvel atau apa, istilahnya kan kayak gitu ya. Tiba-tiba ada perisai terbang, ya cuma nama-nama gitu ya. Yes. Oke. Kenapa nih Mas Santo tadi setuju? Ya, kalau untuk masalah trailer itu ya ada ada bagus ada baiknya ya. Kalau misalkan sebuah trailer itu terlalu banyak memberikan informasi ke kostumernya atau saya penonton, kalau misalkan ekspektasinya dibikin tinggi nggak sesuai kayak maaf nih ya No Way Home maupun Avenger yang terakhir itu Endgame, itu ya bakalnya berimbasnya di film yang ini sih begitu marketingnya. Gitu aja. Oke. Mas Nanda melihat hal ini merasa kalau saya sih waktu itu sempat berpikir apakah Marvel kurang pede ataukah Marvel menyembunyikan sesuatu yang lebih besar nih. Nah, waktu Mas Nanda melihat saya terlalu banyak misalnya TV spot yang bejibun nih, sebenarnya dan sekarang udah menonton, sebenarnya kenapa tuh kira-kira tuh mereka itu TV spotnya benar-benar berjibun tiap hari? Mungkin kalau pertama waktu belum keluar tuh ya dengan TV spot segitu gitu ya, saya kira ada yang ditutupi gitu loh. Kalau misalnya emang dia mempromosikan Illuminati besar-besaran tuh, mungkin ada lagi yang lebih besar yang bakal ditampilkan gitu loh. Tapi setelah lihat film ini sih, kalau mau dibilang tumben aja gitu, Marvel marketingnya seperti ini gitu loh. TV spotnya berjibun, jadi memang benar kata semua tadi, kita yang nonton hype-nya tuh kayak justru berkurang gitu loh. Dan kayaknya option nongol udah nonton aja gitu loh. Jadi kalau dibilang kurang pede sih harusnya kenapa harus nggak pede gitu loh, karena film-film Marvel kan biasanya tetap bakal laku gitu kan, kalau ibaratnya mau seaneh apapun lah. Anggap contoh Captain Marvel, kita anggap contoh lah, yang banyak dia suka namun secara penghasilan tetap besar gitu loh. Nah ini tumben aja gitu loh, kenapa bisa nongolin segitu banyaknya gitu loh, sementara yang lainnya anggapnya kayak Thor Love and Thunder, dia justru baru mengeluarkan kurang dari 3 bulan gitu loh, dan justru waktu TV spot sudah keluar sebegitu banyaknya, saya lebih hype-nya justru lari ke arah Thor Love and Thunder jatuhnya sih gitu. Nah, dan ya setelah menonton seperti apa ya. Nah ini Thor Love and Thunder sih saya dak-dikduk nih. Nah, tadi pagi kayaknya baru keluar fotonya kan. Wah saya pikir mantap, besok pasti ini mau keluar apa lagi nih, jangan dibocorin semua nih. Yeah. Nanti fotonya Christian Bale, fotonya ini, fotonya itu. Aduh saya bilang nih. Oke. Gimana? Mas Aska, Mbak Kiki gimana? Mbak Kiki dulu mengenai trailer atau TV spot yang terlalu banyak. Apakah malah menyenangkan Mbak Kiki atau gimana? Nggak surprise lagi sih. Jadi terlalu banyak ya kayak gitu. Jadi semuanya udah bisa ketebak gitu, walaupun belum nonton trailernya nih, orang-orang udah bisa tebak-tebak Buah Manggis gitu. Apalagi semuanya dijadiin konten TikTok dan lain-lain, jadi udah materi banget lah itu. Gitu. Oke. Nah kemarin nih Mas Aska juga sempat ngomong nih, TV spotnya kumpulin udah jadi film. Gimana Mas? Ya itu
trailer itu udah kayak gimana, Marvel itu kan dulu sering ngomong no spoiler gitu. Tapi sekarang ironisnya sekarang mereka suka bikin spoiler sendiri dengan metode berbalut promosional atau TV spot atau official trailer 1, 2, 3 yang durasinya 2 menit, 20 menit gitu. Yang kalau sebenarnya ada yang sama, tapi ada di bagian terakhir 3 detik aja, itu udah ngelik beberapa penting. Dan penting itu, mereka kayak meremehkan para fans, teori para Marvel fans itu, mereka tuh bisa membangun cerita loh, lewat 3 detik cuplikan atau 3 detik apa, itu mereka bisa membalut cerita sendiri. Jadi ketika dibuat tuh kayak, kalian mau bikin trailer atau bikin spoiler sendiri, kayak bunuh diri juga gitu. Dan meskipun tadi diomongin Mas Dian, di Endgame, di Infinity War, itu kan kita sering dikasih official trailer, tapi yang fake, atau yang biasanya Betul. hanya setengah, tidak menunjukkan bagian ending gitu kan. Tapi entah kenapa di Multiverse of Madness, mereka kayak nggak pede, itu benar. Terus kayak part pertama, terus habis itu kedua, sisi cameo kuncinya mereka tunjukkan semuanya. Kemudian yang ketiga di third act-nya, ketika si Doctor Strange itu jadi zombie, langsung jadi powernya punya tan banyak itu juga ditampilkan. Berarti kan ketika kita nonton trailer, balik lagi nonton trailer kayak, ya berarti udah kelihatan semua dong. Kita apa yang di-surprise kan gitu. Itu yang dikecewakan sama banyak orang mungkin. Kita nggak dapat sesuatu yang lebih. Gitu dah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang spoiler aja ya. Nggak apa-apa nih. Bebas spoiler, bukan. Asik, spoiler time. Oke. Langsung aja yang paling semangat. Mas Anto, gimana secara keseluruhan ini dari film ini, apa nih yang main diomongin nih? Yang paling aku omongin film ini cameo-nya yang terlalu wah dibangun. Tiba-tiba matinya hanya di ceklek gitu semua. Ironi banget sih itu sih, yang aduh ya begini doang matinya begitu gitu. Akan tetapi walaupun cameo yang udah dibangun sangat heboh itu berdasarkan isu-isu yang udah ditebarkan, tapi saya salut di film ini dibangunkannya berdasarkan tema film horor begitu. Karena bagi saya di sini Disney satu-satunya yang baru menerbitkan film horor dewasa, hitungannya di atas anak SD ya, hitungannya saya ya. Begitu. Kesan horornya ini berasa kalau saya begitu. Itu sih kalau menurutnya bagusnya di situ. Terus juga untuk beberapa karakter-karakter dan permainan suara di sini saya suka back sound-nya, apalagi back music-nya ini. Film ini sangat mendukung sih untuk adegan horornya itu yang bikin kita deg-deg kayak film-film horor lainnya yang bagus ya gitu, nggak yang jelek-jelek gitu. Terus adegan horor untuk sound jump begitu, jump scare, itu tidak ada sih di sini sih kalau aku bilang. Tapi membuat suasana serem ya ada. Gitu. Oke. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Kan kemarin kan nonton trailer, terus habis itu pas nonton itu gimana nih apa yang dirasakan? Kalau saya tuh sebetulnya yang amat saya sayangkan itu ini kayak keberatan judul Multiverse of Madness ini. Sama kayak Age of Ultron nggak? The Age of Ultron. Iya juga sih, iya. Tapi udah lupakan lah, udah lama itu. Udah lama. Tapi gini, kita dibangun hype itu kan dari fase 4 dibuka dari WandaVision. Loki itu dapat penjelasan multiverse itu benar-benar detail dengan segala kekuatan yang dibuat Sylvie, matinya He Who Remains. No Way Home itu kita dibuat kekacauan, dilihat kekacauan ketika multiverse itu buat apa. Tentu ekspektasi kita pasti tinggi ketika mencoba untuk menyaksikan Multiverse of Madness ini dengan judulnya yang wah gila. Tapi ternyata yang saya kecewakan banget di sini, multiverse di sini cuma sebagai tools gitu, cuma sebagai alat doang, tapi tidak ada penggalian lebih gitu multiverse itu. Kayak cuma ya konfliknya tetap cuma sekedar Wanda itu pengen pindah multiverse demi ketemu anaknya sebagai tools doang gitu. Jadi saya rasa itu keberatan judul mungkin. Ya sekali lagi meskipun saya waktu kita bahas trailer waktu itu udah pernah ngomong ya. Kalau misalnya di sini emang
plot utamanya tetap di Dr. Strange sama si Wanda gitu. Betul. Tapi pada akhirnya saya dikecewakan ya, multiverse ini cuma gimmick jualan gitu. Saya ngerasa. Mestinya sekarang aja Dr. Strange v Scarlet Witch ya. Iya, gitu juga ngejual sih kata saya. Iya, langsung belak-belakan aja ya. Karena kan dari awal juga dari trailer juga udah ketahuan musuhnya itu Scarlet Witch kan, dalam arti kan. Betul. Jadi langsung aja Dr. Strange. Dr. Strange versus itu Scarlet Witch. Setuju juga tuh. The Sadness of Wanda. The Madness of Wanda. Benar, boleh juga Dr. Strange. The Madness of Wanda. Bisa. Mas Nanda gimana Mas Nanda? Bukan Mas Wanda, Mas Nanda. Benar-benar banget nih film, keberatan judul sih, memang sih terbebani oleh judul sih. Jadi kita melihat WandaVision, Loki, semua berkaitan dengan multiverse, ditambah ada narasi menceritakan kalau ini tuh terjadi konsekuensi yang diakibatkan di No Way Home, itu kita ekspektasi udah tinggi kan. Ditambah setuju. Kevin Feige waktu premiernya Dr. Strange ini dia bilang kan intinya No Way Home terjadi karena He Remains mati gitu kan. Jadi kan kita pikir bakalan ada dijelasin di sini ya. Iya benar Mas. Jadi saya itu banyak teori muncul kan, kayak muncul Loki, kayak muncul Kang atau apa gitu kan, karena teorinya udah kemana-mana gitu. Tapi memang benar sih, intinya itu ya si Wanda pergi tuh mencari anaknya gitu loh memang, dan nggak ya lebih terkesan kayak gimmick aja gitu loh. Jadi pun film ini yang harus diapresiasi mungkin sih, saya setuju sih, horror Sam Raimi dapat banget sih jump scare. Terus saya ada scene di tunnel, pribadi saya kaget tuh, saya nggak expect film Marvel bisa se-horror ini, dan hebatnya lagi dengan unsur gore yang sedemikian banyak, mereka masih bisa mempertahankan status PG-13-nya, itu sih emang agak ini. Walaupun jatuhnya banyak yang komplain kayak film kayak gini kok ditonton anak-anak gitu, ada beberapa saya pernah baca itu mereka komplain. Cuma bagaimana marketingnya dibilang kalau pertama ini Sam Raimi, kedua dibilang ini akan jadi film horor pertama dari MCU gitu. Jadi ya kalau seneng mungkin secara visual tuh oke banget sih. Terus abis itu back sound-nya itu oke, terus unsur horornya dapet loh. Cuma untuk sisi plot sih kalau menurut saya enggak sih, kurang banget sih itu. Terlalu terburu-buru, terus banyak ketidakkonsistenan yang sudah dibangun oleh Marvel sebelumnya, di situ agak kayak nggak cocok gitu loh. Itu aja sih. Gimana nggak cocok gimana nih? Contohnya gini deh, di intro dibilang kalau misalnya kejadian incursion itu terjadi karena Darkhold gitu kan. Terus kita untuk Mr. Fantastic dibilang kalau misalnya incursion terjadi ini kalau kamu pindah multiverse, pindah universe. Nah itu kan berarti kurang lebih sama kayak Nexus event di Loki gitu kan. Jadi kayak mana nih yang betul loh? Karena Darkhold atau karena dia pindah universe gitu aja sih gitu. Jadi kayak nggak ketidakcocokan gitu loh plotnya nih. Dan ditambah ya pace-nya bagus di awal, cuma ternyata terlalu terburu-buru itu dibawa sampai ke akhir gitu, karena mungkin dominannya si Sam Raimi menunjukkan sisi horornya. Itu sih sebenarnya yang ganggu. Iya, soalnya incursion juga kita kan masih cuman dikasih istilah doang nih. Kenapa nggak istilahnya nggak dikulik ya, dalam arti ya Mas Nanda ya? Kenapa nih? Juga tuh Mas, kayak pengaruh apa ya ini banget sih, kalau jujur pribadi. Oke. Mbak Kiki setuju nggak Mbak Kiki? Apa untuk ini? Untuk pendapat dari Mas Nanda, Mas Dian, ataupun Mas Anto. Mas Anto kebalik ya? Lagi jadi Peter Parker ya? Ya, untuk kalau kalau saya kan ngelihatnya dari sisi positifnya aja sih. Untuk plot kan memang agak tergesa-gesa ya, terburu-buru karena dipotong juga kan kayak gitu. Tapi untuk di sini pengenalan multiverse-nya memang baru dasar gitu, bahwa kita tuh ada banyak multiverse, ada sekitar 75 ya kalau nggak salah, dan yang udah dijelajahi oleh si America Chavez itu. Terus juga kita diliatin ada semesta kartun, semesta chat, itu keren banget sih. Jadi kita memang dimanjakan dengan
apa namanya Sinematografi. sinematografi gambarnya itu sendiri gitu. Dan di sini juga actingnya si Wanda luar biasa sih. Istilahnya spotnya tuh ini kayak filmnya Wanda gitu. Kayak bukan filmnya Doctor Strange kayak gitu. Wanda Tapi the movie. iya gitu. Wanda Vision the movie ya. Tuh. Untuk Illuminati-nya sendiri ya kayaknya ini Marvel cuma untuk notice doang ke fansnya MCU kalau ini udah balik lagi ke kandang loh gitu dan bakal nanti akan ada film-filmnya. Jadi memang bukan apa ya istilahnya bukan emang jadi ngecewain bumerang pasti ngecewain fansnya istilahnya sekelas Profesor X masa cuma gitu doang istilahnya gitu ya matinya gitu ya. Iya gitu, tapi di sisi lain mungkin ya itu cuma kayak buat ngasih itu doang sih. Atau ngasih Tahu clue, doang. ngasih clue. Ngasih clue kalau Ngasih clue-nya gini. Ini milik Fox nih yang waktu itu ini. Nah, sekarang kita masuk ke kita mati ini. Plek. Wow. Mas Aska udah. Nah, terus gimana, Mbak? Kaget. Mbak Kiki gimana, Mbak Kiki? Nah, tapi terobatinya kayak scene battle yang pakai nada notes itu kan kayak beda aja gitu ya. Keren gitu. Terus juga yang Zombie Strange juga itu keren banget dan imajinasi yang dari What If tuh bisa tergambarkan oleh si Sam Raimi ini terrealisasikan benar gitu. Jadi aku ngambilnya positifnya aja. Betul. Jadi dan satu lagi yang menyelamatkan ini ya kata-kata yang itu I love you in every universe. Gitu. Ya, tapi tidak berbalas. Tidak berbalas. Kasihan. Jomblo seneng. Kalau I love you 3000 kan berbalas. Itu 3000 ini. Ya. Tidak berbalas. Gimana Mas Aska? Oke. Menurutku sih Sam Raimi itu lebih dia mengiyakan ketika mendapatkan proyek Doctor Strange yang kedua mengiyakan karena dia suka dengan karakternya dengan penggambaran konsepnya ketika dia mystical art kayaknya ini cocok banget kalau dibawa ke kemasan horror gitu. Tapi kayaknya Sam Raimi ini juga kewalahan ketika ada demand dari Marvel Studios-nya untuk continuity tentang Multiverse of Madness. Aku anggapnya sih kayak dia tuh kebingungan dengan konsep multiverse ini mau gimana. Karena aku fokusnya mau mengeksploitasi si Wanda jadi creature horror favoritnya si Sam Raimi gitu. Dia mau membesarkan karakter Wanda ini jadi pokoknya yang menghambat perjalanannya si Doctor Strange gitu. Ala-ala The Carry ya. Ya, dan konsep multiverse-nya pun menurutku juga ada hal-hal yang nggak bersambung, nggak continuity dengan cerita-cerita sebelumnya ketika di No Way Home, di Loki series, konsep multiverse itu kebuka ketika ada warna-warna ungu, ketika ada jendela kebuka, kepecah. Di sini menurutku kayak nggak menemukan sisi itu, jadi kita nggak ada relevansinya. Mungkin dengan ada satu karakter America Chavez, ya mungkin dia punya skill untuk nyebrang ke antar universe. Tapi kan kita juga belum kenal banyak. Betul. Makanya kita butuh referensi original atau referensi sebelumnya. Oh, ketika Dr. Strange buka portal, terus tiba-tiba ada warna ungu, ada muncul villain-villain bayangan dari Spider-Man. Kalau itu dimasukkan, kan kita ada rasa, oh ini sama nih dengan konsep multiverse-nya gitu. Itu yang kurasa. Jadi Sam Raimi kayaknya dia kewalahan dengan teori-teori multiverse yang dibuat sama pihak kreatifnya Marvel Studios. Jadi dimasukkannya kayak nggak bagus gitu. Kayak keberatan nama juga outputnya gitu. Tapi ketika kita tahu, tapi filmnya horor nggak? Ya horor. Dan beda nggak? Ya beda. Jadi plus minusnya Sam Raimi adalah dia bisa membawa unsur horor yang unik, yang treatmentnya beda, kamera works-nya oke, dan Wanda pun dibuat semengerikan itu, jadi kayak Sadako-nya Marvel. Tapi ketika dibuat multiverse-nya, kayak kurang katam aja gitu. Kebingungan gitu. Dia harus bagaimana, nggak pernah ngomongin tentang variance juga gitu. Jadi nggak ada penjelasan, ini multiverse apa nih, kok beda cara lagi nih, cara nyebrang multiverse-nya, cara
mengenalkan variansnya itu loh yang Nah, kebingungan itu di situ. yang tentang teori kalau kita mimpi adalah itu mimpi realitas di dunia lain, di multiverse itu gimana tuh? Ya, Itu ya itu keren. kayak opini, kayak gagasan unik lain sih. Kita jadi kayak berpikiran kan, kayak kontemplasi kan, jadi oh iya ya berarti ada varian ya. Jadi kayak kita nontonnya kayak diajak interaksi juga sih. Itu konsep yang oke sebenarnya. Tapi yang kita tahu kita udah di planting dari awal dari Loki gitu. Ini namanya varians. Kalau kita keluar berarti namanya Nexus Events. Itu nggak dijelaskan sama sekali. Bahkan Betul. si America Chavez juga cerita. Ini namanya Nexus Events. Berarti kan ada pemahaman lain tentang multiverse gitu loh. Itu yang merasa ada dua teori tentang multiverse tuh berjalan bareng-bareng dan kita harus percaya yang mana nih gitu. Kayak jalurnya patah gitu ya, nggak nyambung gitu, ya kan? Dan juga Jadi satu hal nih, saya pengen nambahin dulu. Saya ngelihat di sini kalau apa yang terjadi di Spider-Man No Way Home itu kayak nggak tersinggung sedikit pun di film ini. Iya, benar. Kayak cuma diomongin doang tuh waktu pas makan pizza tuh, Story Spider-Man. Iya, Tapi si Spider-Man. Doctor Strange ini abis melakukan mantra terlarang, Wong udah ngelarang, terus abis ada kekacauan, udah biasa lagi abis itu. Kayak dua film yang berbeda gitu, nggak ada konektivitas. Benar. Nah seharusnya kan si Dr. Strange ketika dia membuka portal di langit ada ungu kan, dia mungkin masih hafal lah ibaratnya mantra apa yang dikeluarkan ketika dia ada clash multiverse. Sebelum ketemu siapa America Chavez, jadi dia punya perdebatan. Jadi ketika aku di Liberty kok bisa keluar itu ya kan bisa jadi perdebatan. Tapi dia kayak tiba-tiba ikut trip si portal star-nya itu, star portal aja gitu, tiba-tiba terus muntah. Nah, kan Dr. Strange juga harusnya bisa buka portal tipis-tipis gitu. Itu yang pertanyaan-pertanyaan banyak. Yang saya masih bingung itu sebenarnya Dr. Strange itu kan sudah melupakan diri dari Spider-Man kan? Dari Peter Parker. Peter Parker. Tapi tidak dengan Spider-Man. Ya, betul. Oh, itu dia oke. sih. Jadi istilahnya dibilang itu jadi dia itu tahu ada Spider-Man tapi nggak tahu siapa Spider-Man gitu ya. Ya, itu. Oke. Nah, yang berikutnya ya saya setuju sih karena ini dalam arti menggandeng judul in the Multiverse of Madness ya, multiverse ya itu menurut saya ini di sini ini nggak ada perkembangan sama sekali penjelasan dalam arti pokoknya adanya penjelasannya ya ini ada sejumlah segini multiverse ya, kamu ini adalah multiverse multiverse yang keberapa, kalau ini adalah bumi yang keberapa. Nah, sedangkan itu pun penamaannya pun juga kan nggak, kenapa nih kok bisa sampai sini? Siapa aja yang udah pernah sampai ke yang dikirim sampai ke istilahnya ke menjelajah itu kan kita juga nggak dijelasin dalam arti kan. Kalau kamu tahu bahwa ini ada kamu adalah 616, kita adalah segini, ini adalah ini, loh, kan pasti itu ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dalam arti bener kan ya kayak nggak dijelasin di sini ya. Dalam arti apakah ada bener kan? Apakah ada orang yang pergi ke istilahnya yang kirim gitu? Oke, kita masuk mesin waktu ya si A kita udah ketemu siapa? Nah itu kan di sini nggak ada dibilangin nih. Nah itu sih menurut saya sih tadi itu benar. Ini yang multiverse ini sayang ini sayangnya ini cuman buat istilahnya clickbait. sayang benar-benar disayangkan sih menurut saya sih. Kalau mau ya tadi itu benar-benar Doctor Strange versus Scarlet Witch atau In the Madness of Wanda gitu misalkan, itu kan lebih lebih jujur-jujuran lebih efisien ya Pak ya. Ya benar, nggak usah pusing-pusing. Terus habis itu mimpi adalah kunci. Melihat kunci waduh. Kalau saya lebih percaya deja vu adalah kunci. Kenapa nggak deja vu yang jadi kunci dalam arti kan? Nah maksud saya kayak gitu. Dan itu pun cuman sekilas doang, nggak dikasih tahu bisa digali. Nah itu sih cukup sayang sih. Nah itu sih kalau dari cerita dari multiverse-nya itu. Nah dari karakter gimana nih? Kalau saya berpikir ini mungkin nggak karena kebanyakan karakter yang pengen dimunculin. Kayak ini menurut saya numplek semua nih. Kalau Mbak Kiki gimana Mbak Kiki melihat hal ini? Karakternya kan banyak banget ya. Iya, karakter kan kalau karakternya sayang ya terbuang-buang dari awal ke penyerangan Wanda ke kamar Taj kan kayaknya keren ya. Ada orang Indonesianya, ada yang apa tuh namanya manusia kerbau atau apa, terus apa kayaknya keren gitu. Tiba-tiba cuma
just gitu doang ya mati semua gitu. Kayak nggak ada ininya ya. Terus udah habis itu Illuminati apalagi satu-satu keluar langsung teriak semua kan heboh kayak gitu. Tapi kayak nggak ada ini ya kayak cuma pengenalan doang aja gitu ya. Jadi di sini terbuang sia-sia sih. Apalagi si Amerika Chavez itu cuma dikasih tahu backgroundnya gitu doang gitu. Kita nggak dikasih tahu dari mana kekuatannya berasal, terus apa efeknya dan gimana. Cuma punya ibu 2 gitu doang. Itu kan terus dia terpisah gitu doang. Gitu. Kayak kurang pendalamannya. Jadi kelihatannya kayak Amerika Chavez itu kayak anak kecil yang pelanga-pelongo gitu loh, yang apa sih gitu, lari-lari dikejar gitu. Gitu doang gitu. Sayang aja sih gitu. Tapi untuk si Wanda sama Dr. Strange sih terkulik abis sih istilahnya dua-duanya. Oke. Gimana, Mas Dian, setuju gak? Oh, ini kita bahas karakter ya sekarang ya. Karakter. Kalau saya menulis di review saya kebetulan singkat ya, yang udah saya posting tuh. Saya merasa di sini Dr. Strange ya, karakter Dr. Strange ini tidak tertreatment dengan baik gitu. Dalam artian saya melihat Dr. Strange ini lebih mendapatkan sebuah treatment development karakter di film-film sebelumnya. Termasuk Dr. Strange pertama udah pasti dan bahkan tidak lebih baik dari apa yang udah dia tampilkan di Infinity War, Endgame sampai di No Way Home gitu. Saya ngerasa ya tidak ada pengembangan karakter yang lebih untuk Dr. Strange ini gitu. Saya agak kecewanya di situ, kayak ya udah gitu, dia sebagai ini aja tokoh utama aja gitu, tidak memberikan value lebih gitu. Kalau menurut saya sih ya untuk Dr. Strange ini gitu. Tapi kalau untuk yang lain mungkin kalau untuk Si Wong saya ngerasa dapat spot lagi karena bisa dibilang kan dia 2 kali tuh jadi cameo di Shang-Chi, terus juga di No Way Home. Di sini dia semakin memperlihatkan ininya dia lah, karismanya dia sebagai Sorcerer Supreme itu cukup dapat. Dan juga kalau untuk Wanda nggak usah ditanya, saya ngerasa rata-rata untuk para reviewer bahkan penonton umum pun memuji penampilan Elizabeth Olsen gitu. Jadi saya ngerasa kalau untuk karakter ya so-so lah gitu. Oke, kalau gitu mendingan judulnya ini kali ya, Scarlet Witch in the Multiverse of Madness ya, karena kayak kesannya ini lebih simpel ya. Enggak, dan Wanda itu lebih ditonjolkan, bener nggak? Nggak juga? Ya betul. Lebih kalah pamor aja sih. Kalah spotlight dari si ininya. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Madness-nya ini apa? Ya berarti yang membuat obstacles-nya itu si Wanda gitu loh. Ya mungkin kita berharapnya obstacles-nya Wanda, kemudian di third act-nya kita pengennya bakalan team up Doctor Strange dan Wanda untuk melawan satu secret villain. Tadinya gitu ya. Tadinya gitu mikirnya. Iya. Ternyata sangat literal ketika official trailer menampilkan konflikan dari Doctor Strange sama Wanda, sampai ending akhirnya mereka berdua yang berantem gitu, kayak oke, emang udah dan emang niatnya karakternya tipis gitu. Mungkin pengembangan karakter si Dr. Strange ini lebih ke dari yang dia tadinya egois segala macam, sekarang jadi kayak Ustadz kali ya. Pak Ustadz endingnya kan kayak Mario Teguh ngasih tahu si Amerika kamu pasti bisa gitu. Kayak Mario Teguh gitu kan. Untuk Wanda sendiri terus kayak tobat gitu kan. Jadi waduh gitu. Ya sayang banget sih ya, agak kurang di ending juga itu. Gitu. Jadi mereka sudah menemukan pencerahannya yang dari egois menjadi akhirnya itu bisa menerima bahkan menasihati orang lain, dari yang istilahnya nggak bisa move on dari anak-anaknya, akhirnya itu tersadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Si Mas Aska iya aja. Oke, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Intinya sih kalau saya lihat ini untuk karakter Wanda sama Stephen Strange ini emang intinya mereka mencari kebahagiaan memang sih kalau dari development inti ceritanya istilahnya lah, gimana benar si Strange berhasil move on dari Christine, terus akhirnya benar kata Mbak Kiki tadi, kalau misalnya dia tuh developmentnya dia tidak egois lagi loh setelah melihat varian dari universe lain, kalau ternyata mereka tuh sama gitu loh, rela mengorbankan sesuatu lah istilahnya, dan akhirnya itu berubah kan. Cuma untuk
Wanda itu sudah dibahas. Mungkin kalau misalnya mau dibahas terkait karakter lain tuh mungkin Mordo sih. Itu menurut saya agak kurang banget. Itu dia termasuk Mordo bisa sampai kejebak di bawah gitu. Aduh. itu marketing termasuk yang besar-besaran dan ya, beberapa nanggap kok itu varian gitu, tapi setidaknya ada kontribusi lainnya lah di luar selain dia stuck di trench-nya itu terus nggak bisa ngapa-ngapain. Itu banget sih itu emang sih harus ditunjukkan sih. Kemudian untuk Wong itu porsinya dia dapat banget sih memang development karakternya oke lah, porsinya sesuai gitu. Dan Kristen Palmer pun kalau menurut saya cukup lah time screen-nya muncul dan ada kontribusinya gitu Kristen Palmer nih. Saya dibanding lebih daripada yang pertama lah gitu. Dan ya balik lagi untuk Illuminati itu karena mungkin ekspektasinya udah ketinggian dan hasilnya pada satu persatu itu kesel banget sih, terutama waktu Mordo memperkenalkan Reed Richards sebagai orang terpintar di dunia itu dan ide pertamanya Wanda, ya itu udah banget sih sebenarnya. Cancel dah. Dibelah-belah, Bo. Di keju tuh. Kalaupun memang mereka semua sekedar cameo, setidaknya mereka semua tuh menunjukkan pertarungan yang sengit lah, atau setidaknya menyusun rencana terlebih dahulu. Oke, kita ibaratnya Illuminati di universe itu kan sebagai superhero, ibarat sebagai Avengers-nya kan gitu loh. Dan kita udah ditunjukkan kalau mereka tuh mengalahkan Thanos di universe itu gitu loh, walaupun menggunakan Darkhold gitu, Stephen Strange. Tapi kan berarti intinya mereka Illuminati di carry sama Doctor Strange, berarti dia keinget sama What If juga gitu loh. Nggak ada Doctor Strange, nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Makanya sih itu keselnya di situ sih, karena plotnya sih. Mungkin karena benar kata Mas Dian tadi, karena durasinya terpotong cukup banyak ya. Seandainya mungkin tetap ditambah 30 menit, 40 menit, mungkin cukup lah untuk development karakter, untuk plotnya gitu sih. Iya sih, karena ini benar-benar terlalu ngebut sih menurut saya. Bahkan si American Chavez pun tadi itu kan udah dibilang bahwa nggak ada perkenalan sama sekali. Misalnya oke, dia punya 2 ibu, habis itu ibunya hilang. Sudah. Terus dia kemana? Terus dia kok bisa bolak-balik ke bisa mencelok ke universe lain karena ketakutan, karena apa mungkin ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang membuat dia ini bisa mencelok kan dibilang, "Oh, nih semua makanan gratis kok." Istilahnya kan ngomongnya kan gitu. Berarti kan dia kan udah sering kan. Berarti udah sering ke universe lain seperti itu sih. Dan ya tadi itu kalau menurut saya sih ya di luar mungkin durasinya yang dipotong. Kalau memang benar dipotong ya 30 menit, memang benar dipotong 30 menit, itu sayang sih, benar-benar sayang kenapa dipotong. Nah, seperti itu sih, karena ini benar-benar ngebut, ya akhirnya itu semuanya itu jadi kacau balau sih dalam segi cerita sih, seperti itu sih. Oke. Nah, kalau dari adegan yang paling memorable apa nih, Mas Anto? Adegan yang paling memorable itu saat Mr. Fantastic jadi parutan keju. Terus ya pertarungannya itulah Illuminati ngelawan Scarlet Witch itu gelo banget sih. Ya, cuman orang dibelek, terus yang Mr. Gaputala meleduk dalam kepala. Gaputala. Jadi Matrix, mukulnya jadi Matrix. Iya, gaya-gaya Matrix tiba-tiba mau coba ngomong, wah, bledur gitu. Ya ngapain dicoba lagi gitu loh, aduh, mati kan. Matinya juga konyol gitu loh. Padahal dibangun karakternya bagus, wah, Gaputala-nya itu bisa gedein suara. Ntar kamu mati loh, cuman dimingkemin aja, mati loh, gitu kan. Keluar dari kuping. Itu sih yang aku di sisi itunya memorable banget, jeleknya di situ sih, konyol sih. Itu kecewanya di situ sih memorable-nya saya. Oke. Mas Dian. Saya post credit scene yang paling terakhir aja. Oh, oke. Itu Tapi enggak. Itu prank sih emang. Tapi kalau saya pilih ya, kalau serius ya, mungkin saya suka bagian terakhir itu cukup emosional ya, ketika si Wanda itu dibukakan portal sama si America Chavez ke itu, nunjukin anak-anaknya, dan anak-anaknya nggak mau nerima dia sebagai ibunya gitu. Itu cukup bagus sih treatment
ininya apa namanya, ngebangkitin sisi emosional penontonnya dapet sih. Ya. Emosional ya. Setuju. Nah, ya itu bagus juga sih. Dan nanti walaupun tiba-tiba American Chavez mendapat kekuatan karena saya motivasi daripada Mario Iya Teguh. gitu doang. Aku ya biasalah, jagoan kalah dulu tiba-tiba mendapatkan motivasi langsung jadi menang gitu ya. Seperti biasa. Nah, ngomong-ngomong klasik ya. Ya film klasik tahun 2000-an 90-an kan kayak gitu kan, Cakewalker segala macam kan. Langsung. Nah, ngomong-ngomong soal end credit scene yang paling akhir sama yang Captain America itu lebih mengeselin mana yang apa Passion? Lebih ngeselinnya mana Mas Dian? Kalau saya lebih ngeselin Spider-Man itu sih, yang pertama itu ya waktu itu ya, Homecoming ya. Soalnya kalau ini kebetulan saya udah dapat bocoran, yang kedua itu nggak penting. Kedua itu nggak penting, jadi ya udahlah saya cuma duduk aja. Tapi kalau yang waktu nonton Homecoming sih saya nungguin. Apalagi hype-nya end credit semua ya. Oke. Ya. Nah, gimana Mas Aska? Takut dimarahin, takut dikatain si paling Marvel kan, jadi kita harus nungguin tetep ya. Daripada dibully ya ketika kita keluar malah masuk instastory orang kan nggak enak ya. Dibilang karbitan ya. Ya begitu. Apa karakter? Masih karakter? Nggak, bukan karakter. Ini. Apa? Paling memorable menarik. Memorable scene. Karakter gue udah nanya lu belum? Udah kan? Kan apa ya? Udah. Memorable scene tuh semua Wanda udah diomongin ya. Lebih ke kan kita phase 4 tuh bakalan segalanya tentang multiverse gitu. Dan segala hal yang ada si America Chavez menurutku tuh sangat penting. Maksudnya dia salah satu karakter yang nggak punya varian di segala semesta. Dan dia satu yang unik gitu. Harusnya unik, penting. Yang punya power. Pentingnya tuh dia powernya juga nyebrang ke segala multiverse, enak banget gitu. Maksudnya powernya itu sangat krusial untuk konsep multiverse yang nanti akan dibuat. Apa karakter ini akan ngajakin varian lain masuk ke multiverse satunya, gitu kan? Dia punya kekuasaan untuk nyebrangin para karakter. Betul. Tapi sayangnya di sini ya, kok kenapa nggak diungkit lebih dalam gitu? Padahal satu kata utama adalah multiverse gitu. Kenapa orang yang bukan menciptakan, orang yang melakukan seenaknya dengan multiverse dianggapnya sebagai mainannya anak kecil, itu nggak dikulik lebih dalam. Itu loh. Harusnya Dr. Strange itu nggak langsung percaya dengan diajak main sama si Chavez. Ayo main nyebrang yuk. Nggak gitu caranya gitu. Karena karakternya masih cetek banget. Bahkan dari scene awal aja itu udah America Chavez sama si Defender Strange udah kejar-kejaran dalam mimpi kan. Itu baru scene awal yang biasanya opening itu kan scene awal baru opening title musiknya Marvel. Jadi dulu Marvel langsung si Defender Strange. Itu kan scene awal langsung kaget, langsung ya ngomong bahasa-bahasa binatang di awal udah kok langsung ini udah excited banget gitu. Jadi langsung kita pengen tahu backstory-nya si America Chavez. Kenapa dia tiba-tiba langsung bersama Defender Strange mengejar si Book of Vishanti itu. Ya tapi sayangnya sampai tengah kita nggak dikasih origin story yang lebih detail, lebih lengkap gitu. Betul. Kalaupun ada itu cuman untuk sisipan misi-misi mereka, campaign mereka tentang LGBTQ atau apalah itu ya, tentang punya dua ibu. Kalau cuman itu doang yang disampaikan, nggak perlu pakai yang America Chavez segala gitu. Kita perlu origin story-nya sebagai karakter arc itu harus kuat gitu loh. Ini kayak salah satu origin story yang mereka paling lemah di antara karakter-karakter lain. Bahkan scene pertama Black Panther itu udah oke. Ketika ada di Captain America Civil War atau yang sebelumnya ya, ketika dia nongol di conference itu, kita udah merasakan auranya. Oh ini Black Panther nih, oke nih. Baru nanti kita dikenalkan. Dan di sini America Chavez kayak kita butuh lebih banyak tahu tentang karakter ini. Betul. Jangan dianggap remeh orang ini punya kekuatan yang gila-gilaan untuk konsep multiverse di phase 4 nanti gitu. Kayak kita butuh lebih banyak lagi info tentang dia. Iya. Gitu. Jadi ketika ada Chavez rasanya senang banget gitu.
karakter ini menarik banget dan bahkan jadi plot device yang paling penting, paling krusial di segala event. Bahkan Wanda sama Doctor Strange pun berantem kan perkara perebutan kekuatan gitu. Doctor Strange pun pengen membunuh akhirnya karena pengen ambil kekuatannya si Amerika Chavez gitu. Betul sih, soalnya bahkan istilahnya kenapa dia cuma satu-satunya, nggak ada varian lain di universe lain kan, itu kan juga nggak dijelasin kan. Dalam arti ya. Itu uniqueness-nya dia. Oke banget tuh. Dalam arti kan juga terus habis itu kan ya tadi itu sebenarnya ini kan mungkin kan si American Chavez nanti akan diperkenalkan untuk ditaruh di istilahnya dunia lain kita bilang ya universe-nya Marvel yang istilahnya yang mungkin apakah yang Avenger atau apa segala macam ya. Nah tapi kan ya tadi itu ini sayang banget sih hanya sekedar lewat aja kita kurang terikat sih emosinya ke kita ya. Nah belum sayang lah. Mbak Kiki gimana Mbak Kiki? Yang memorable apa? Di awal sih udah disebutin sih yang battle nada itu, yang sama Evil Strange. Itu kan kayaknya baru gitu, sebuah battle tapi seni gitu kan, pakai musik. Dan di situ juga pas lagi jadi zombie Strange itu keren banget sih, ada unsur-unsur bawah si Dr. Strange ini udah melanggar rules gitu kan, harusnya dream walking itu kan harusnya ke orang yang masih hidup gitu, sedangkan dia orang udah mati dimasukin. Itu kayak konsep Rogo Sukmo istilahnya, kayak film kuntilanak ini. Keren sih, dan langsung bikin kayak tangan banyak, itu udah keren banget. Jadi 2 scene itu yang paling bagus kalau menurut gue. Bahkan terbangnya itu pakai roh ya. Iya. Dari tenaga roh istilahnya di power boots-nya. Cuman sayangnya itu yang Strange yang satu lagi tuh meninggalnya gitu aja. Si Sinister ya? Sinister Strange-nya ya. Padahal kan dia kan kalau di What If kan dia kan paling kuat ya. Karena udah menyerap semuanya, bener kan sih? Betul kan ya? Iya, betul. Nyerap semua kekuatan binatang segala macam itu kan dia. Oke, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Yang paling favorit? Kayaknya udah disebut semua kayaknya. Cuma mungkin tambahan aja dengan perkenalan di awal Wanda sih gitu loh. Kita lihat kalau misalnya kita kira si Wanda sudah tobat, udah merelakan lah keluarganya gitu loh di ending WandaVision kan. Nah ternyata waktu dia tidak sengaja menyebut nama America Chavez sebelum Dr. Strange bilang itu, akhirnya di-reveal kalau semua itu hanya ilusi. Itu keren sih, maksudnya. Terus dia menjelaskan kenapa kalau kamu berbuat jahat dianggap pahlawan, sementara kalau aku berbuat jahat dianggap penjahat. Itu ini sebenarnya reasonable banget sih gitu, sebagaimana apa yang sudah dilewati Wanda di film-film sebelumnya, dan ya emang itu kayaknya memang faktanya sih gitu loh. Sebenarnya Dr. Strange melanggar segala aturan, tapi kita tetap menganggapnya sebagai superhero gitu loh. Itu sih yang belum disebutkan tadi. Oke. Nah, sekarang nih, kira-kira nih film ini akan membawa Marvel MCU ini kemana nih, Mas Nanda? Besar harapannya ke ini sih, Secret Wars sih, meskipun ini kayaknya masih bakal lama banget proyeknya sih. Kayak bakal mungkin bisa jadi proyek jangka panjangnya Marvel gitu loh. Mengingatkan Marvel banyak proyek-proyek lainnya kayak Moon Knight dengan universe sendiri, terus habis itu Hawkeye punya cerita sendiri gitu loh. Level street, terus ada supernatural. Nah ini untuk multiverse ini harapannya intinya tetap bisa dibawa ke Kang itu sendiri sih, karena perkenalan filmnya sudah sebentar lagi gitu loh. Dan besar harapan larinya bakal ke sana. Oke. Kalau Mas Dian, menurut Mas Dian gimana, Mas? Sama, saya ngelihat sini setup jangka panjangnya sepertinya mengarah ke Secret Wars ya, peperangan antar universe gitu. Soalnya kan udah dijelaskan konsep inkursi sendiri gitu di sini, yang dimana ada gesekan antara universe itu berpotensi, misalnya si universe ini, atau nggak usah jauh-jauh kayak gitu deh teorinya. Ini Earth 838 ngelihat hero-hero utama mereka mati, bisa aja dong pengen balas dendam ke hero-hero yang lain, pengen balas dendam ke Earth utama gitu, Earth-nya MCU. Itu kan bisa jadi satu basic dasar kerjanya Secret Wars. Iya, konflik.
Tapi karena itu setupnya masih jangka panjang banget sih, tapi saya berharap sih untuk film ketiganya tidak terlalu jauh ya, karena nanti momentumnya hilang gitu. Saya ngerasa sih nanti udah terlalu jauh. Ini kan yang film pertama ke film kedua aja 6 tahun gitu. Sementara nanti mudah-mudahan diterusin, ada clue-clue yang diterusin terkait multiverse ini di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Saya harap sih jangan patah lagi kayak No Way Home ke Dr. Strange ini, kayak nggak ada hubungannya. saya pengen sih setengahnya ada kontinuitasnya aja dulu. Ya, dengar-dengar katanya ya The Kang apa ya? Kang the Conqueror ya. The Conqueror. Ke Ant-Man ya. Ya, kalau itu itu udah fix. Iya, tadi itu pikirnya itu di sini ya setidaknya ya kasih kisi-kisi dikit lah, dalam arti Loki masa sih nggak disebut, udah lama nih nggak disebut lagi bener. nih. Nggak disebut sama sekali apa yang terjadi di Loki aja nggak ada sedikit pun disinggung di sini di series Loki yang segitu detailnya. Nah, iya itu sih aku juga mau nyebutin juga sih di sini karena kita udah kayak masalah Loki ya, dia kan kayak universe-nya beda iniannya, universe untuk yang alam semesta ya, si Loki. Nah, tapi di trailer dengan menampilkan si Illuminati itu kayak kesannya, oh ini pasti universe-nya si Loki. Tiba-tiba itu waktu mereka pada mati itu, lah ini berarti si Illuminati beda universe sendiri dong, beda lagi mereka. Nah itu yang aku jadi sayang sih, dibangunnya itu nggak sesuai ekspektasi sih dibandingkan yang udah dibangunkan dari trailer sama isu-isu yang udah ada sih. Kalau aku sih menurutku gitu. Kesian banget ya universe-nya ya. Apa lawan terkuat Captain Marvel aja bisa mati. Matinya ketiban patung, Bo, gelo. Nggak ada yang kalau ketiban gunung Captain Universe gitu, oke deh gunung. Nah ini ketabrak ketimpa patung, ya Allah. Tapi belum tentu mati sih, mungkin aja pingsan. Ya belum tahu, mungkin. Belum tahu, pingsan. Kita tetap optimis walaupun pesimis. Iya. Yeah. Atau kayak apa pura-pura mati. Waduh ini susah nih, udah pura-pura mati aja lah. Play dead. Cari aman, Pak. Cari aman daripada bonyok. Oke. Nah, sekarang overall gimana Mas Aska? Overall, pengennya sih Doctor Strange, kan ini baru kedua ya, Doctor Strange kedua. Kalau mau dilanjutin ya kita paling nggak tahu konklusi atau enggak arc karakternya dari Doctor Strange itu ketiga nanti gimana. Kayaknya mereka tetap mau fokus di arc karakter sih. Masalahnya kayak ibaratnya Captain America yang Civil War, itu kan harusnya arc karakternya Captain America kan. Tapi sayangnya harus disisipkan dengan beberapa macam karakter yang akhirnya jadi konflik antara Captain America dan Iron Man gitu. Nah ini kayaknya harus segera diselesaikan dulu dah arc karakternya si Doctor Strange dulu, baru masuk ke big event nanti. Entah mau team up atau apa yang budgetnya lebih gede gitu. Yang budgetnya nggak cuma cameo, tapi sebagai karakter yang punya skrip paling nggak satu buku sendiri lah gitu. Nggak cuma yang satu halaman cuma suruh ngomong hai doang gitu. Setidaknya kita harus lebih expanding universe lagi. Doctor Strange-nya juga ya sudahlah dengan Multiverse of Madness yang rada-rada setengah-setengah ini. Soalnya kita mengharapkan event gede, ternyata hanyalah pengembangan karakter disisipi dengan arc karakternya si Wanda yang akhirnya nggak fokus mau kemana, eksploitasinya di mana. Paling nggak di ketiga nanti dengan adanya Clea ya harusnya memberikan konklusi, oh dia udah move on, dia udah sama Clea, dia akan ketemu siapa, entah nanti Nightmare atau siapa nggak tahu. Dan Wanda juga udah saatnya hilang dari bayang-bayang Doctor Strange, biar dia Wanda mungkin punya cerita sendiri, mungkin nanti dia bisa akrab dengan team up di film yang lain atau apa. Ya jelas emang plantingnya bakalan ke Secret Wars. Ya jelas kalau mau fokus ke satu karakter dengan satu judul Doctor Strange in Multiverse of Madness, ya Doctor Strange-nya dikuatin aja sih. Jadi kita tahu, oh karakter ini selesai di triloginya. Kita fokus ke karakter lain, gitu. Supaya puas aja. Ya ini kemungkinan trilogi untungnya, kan berhubungan dengan yang credit title-nya tadi ya. Ya untungnya kayak Thor Love and Thunder kan juga dia 3 tuh nggak cukup untuk memberikan arc story si Thor. Akhirnya dia butuh dia diceritakan akan pensiun, terus ada
penerusnya. Terusnya Mungkin ya. ya, mungkin dia harus memberikan arc karakter dari Doctor Strange itu juga seperti itulah. Doctor Strange mau diapain nantinya gitu. Jangan berantem sama teman sendiri, tapi semestanya berantakan, terus Multiverse of Madness-nya konsepnya juga setengah-setengah gitu. Nggak usah banyak-banyak cameo deh. Mending seadanya aja tapi kita paham perjalanannya sedang proses gimana gitu. Gitu sih. Mungkin karena udah terbiasa banyak cameo dari dulu nih makin ingin memanjakan para fans, jadi semakin banyak cameo ya. Tapi jadi lepas kontrol. Gimmick cameo-nya tuh terlalu tebel aja sih menurutku. Kalau cameo ya udah kayak ibaratnya Stanley, ibaratnya gitu. Kita nggak berharap ada itu di trailer, tapi tiba nongol kan kita kaget gitu. Ya kalau dengan definisi cameo ya udah, jangan memasukkan karakter yang menurut kita itu kita idolakan, kita suka sama Mr. Fantastic, tapi kita dikecewakan dengan penampilannya yang kayak gitu. Kita udah mengharapkan pergosipan si John Krasinski itu dari Mr. Fantastic itu udah dari lama banget loh. Udah parah gitu. Ketika hari H itu datang langsung tiba-tiba dimatikan, itu kan kesannya, woi sabar woi, kita butuh euforia dulu dong, jangan kasih waktu cuma 3 menit baru hura-hura langsung pengen walk out dari bioskop gitu. Kita harus dikasih honeymoon moment gitu. 7 lawan 1 itu Golden Cinema, puncak sinema itu daripada Civil War 6 lawan 6, ini Illuminati versus Wanda gitu. Ya elah. Ya, tadi kan saya bilang, ini loh karakter yang dari Fox, sekarang Disney. Ya, mungkin kan gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin. Ya itu sayang banget. Sebaiknya nggak usah dimasukkan ke dalam satu plot cerita di Doctor Strange sih. Gitu. Kalau Doctor Strange juga nggak ikut di pertarungan itu yang mengecewakan lebih-lebih gitu. Ini film Doctor Strange kalian tawuran 7 lawan 1, Doctor Strange ngapain cuma berantem sama Bordeaux doang gitu. Ya elah gitu. Doctor Strange kewalahan lawan Mordo, tapi Scarlet Witch gampang banget ngelawan Illuminati. itu yang bikin kesel, kayak continuity teori si Marvel Universe utama itu apakah kekuatannya selalu di atas para varians-variansnya, atau konsep multiverse itu kekuatannya setara atau gimana? Itu kan kita masih belum ada penjelasan kan. Kenapa terlalu mudah dikalahkan, kenapa terlalu mudah mati, sedangkan yang universe utama itu overpower semua gitu. Oke. Wow. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir, kecewa atau tidak Mbak Kiki? Kalau aku sih overall masih bisa dinikmati, jadi nggak terlalu kecewa karena nggak ekspektasi tinggi. Kalau untuk dikasih rate ya masih 8 lah, masih aman. Oke, 8. Oke. Mas Santo, nyari aman Mas Santo, daripada tidur di tempat Mas Santo. Jangan terlalu jauh Mas Santo. Kalau aku dari segi cerita sih kecewanya banget ya, karena ya bukan masalah ekspektasinya, karena nggak sesuai trailer sama isi filmnya yang udah dibangun atau yang dikumpul-kumpulkan, tapi semua itu tertutupi sama detail-detailnya, gambar, musik, back sound-nya juga, back music juga, itunya juga bagus itu semua. Kalau secara total sih saya kasih nilai tinggi lah, 7,5. Oke, mantap. Mas Nanda? 7 mungkin sih Mas, 7 dari 10 sih mungkin ya. Ini karena konsep horornya ini memang benar-benar baru, terus development karakter dari art story-nya Wanda itu oke, terus secara visual, terus sinematografi itu semua dapat sih. Kalaupun yang nggak dapat dari ini semua mungkin sekedar ya karakter sama beberapa karakter maksudnya yang jadi cameo itu sama ya plot ceritanya sih gitu. Oke, jadi masih bisa bilang itu masih puas lah ya. Masih puas. Oke. Mas Dian? Still enjoyable tapi tidak spesial. Jadi kalau saya masih sama rating saya seperti yang saya tulis di review saya, 6,8/10. Oke. Tapi masih bisa bakal rewatch lagi nggak? Ya? Bakal rewatch lagi nggak? Iya, kalau udah di Disney Plus.
Oke. Oke, saya sampai mau keselak nggak jadi untungnya. Oke, Mas Aska jangan melotot itu dong. Jangan melotot itu dong. Si paling kecewa. Si paling kecewa. Si paling kecewa. Pasti dari anak sebelah nih pasti nih. Gimana Mas Aska? 6 dari 10 sih, karena konsep multiverse-nya sangat-sangat membingungkan dan sangat mengecewakan. Tapi dari konsep horor menurutku sangat diapresiasi. Yes. Maksudnya itu bagus banget. Jadi ada nilai plusnya dari film ini, yaitu horor konsepnya. Ya, setuju. Saya setuju. Berarti ya setidaknya itu kita kan udah dengerin nih, berarti ya ada plus, ada minus, pastilah semuanya yang nggak ada yang sempurna lah ya. Tapi yang pasti itu misalnya kalau kita lihat itu dalam arti ya kita lihat yang bagus-bagusnya dulu aja, dalam arti kalau misalkan bosan terhadap film-film superhero lainnya yang pada umumnya ya di sini ini kalian akan dapatkan sisi horor yang berbeda karena itu sangat-sangat Sam Raimi itu sangat-sangat ahli sih dalam arti ya. Dalam arti untuk horornya, dan di sini terasa bahkan ya mirip-mirip lebih berkembang daripada trilogi Spider-Man lah rasa horornya ya kan. Trilogi Spider-Man kan rasa horornya dapat tuh Dr. Octopus, pas Venom pun dia itu ya horornya terasa, memainkan varian horor. Di sini pun kayak pergerakan kameranya pun dia coba-coba kan, dalam arti di mana misalnya mungkin pakai kamera fish eye kali ya, kayak segala macam gitu, wide shot segala macam. Nah itu menurut saya sih keren sih. Terus habis itu si Wandanya berubah jadi kayak zombie kejar-kejaran. Nah itu sih lumayan sih dalam arti. Oke. Ini thank you banget nih untuk Mas Aska, Mbak Kiki, Mas Anto, Mas Nanda, untuk bergabung di Biosclub nih untuk ngobrolin si Akang Dokter melawan si Mbak Penyihir. yang ya semoga ya bisa ketemu lagi di Desa Penari ya mereka ya. Untuk menuntaskan the power of mama gitu kan si Wanda kan. Oke, terima kasih nih. Semoga kita bisa kumpul lagi di episode berikutnya dari Bios Club. Oke, bye. Bye. Thank you. See you.